Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, hari ini sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa nanti akan Bapak tunjuk. Ya, hari ini siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Jessica pimpin doa dulu. Ya, lewat sini bisa nih. Ya, sini. Bersiap. Duduk yang rapi. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jessica yang telah memimpin doa. Ya, dengan berdoa kita agar apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Ya, baik. Sebelum kita belajar hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, seperti biasa. Oke. Siap. Semuanya berdiri, harus yang kompak. Siap? Siap. Oke, coba Bapak tes dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih. Oke, siap. Baik, sebelum belajar, sebelum Bapak memberikan materi, hari ini siapa yang tidak masuk? Dila. Yang rumahnya deket Dila siapa? Mila. Kenapa Dila? Sakit ya. Selain Dila masih ada yang tidak masuk? Oke, nanti Bapak tulis di buku absen ya. Baik, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang rangka, gerak, otot, dan sendi. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Tujuannya yang pertama adalah kalian tahu sejarah pada zaman dulu sebelum merdeka itu banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah agar kamu bisa di sini memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Salah satunya adalah rela berkorban dan berani. Ya, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah agar kamu di sini bisa wawasan kalian luas tentang sejarah. Ya, tentang sejarah, tentang kedatangan bangsa asing ke Eropa dan tentang proklamasi kemerdekaan. Ya, baik. Coba kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Silakan dibuka bukunya. Ya, buku IPAS-nya dibuka. Apa yang kalian ketahui tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Coba Bapak mau tanya nih. Dulu kelas 5 kamu sudah belajar nih tentang apa? Kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Masih ingat gak negara-negara mana saja yang pernah datang ke Indonesia atau menjajah Indonesia? Negara mana saja? Ada yang tahu? Apa guys? Negara mana? Oke, satu, Portugis. Yang lain ada? Negara mana lagi? Barisan sini coba, negara apa lagi? Rahma, negara? Oke, negara Spanyol. Ya, betul. Pertama Portugis. Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun berapa? Ada yang ingat? 1511. Portugis datang ke Indonesia. Dan apa? Di wilayah mana? Di wilayah Malaka.
ya, atau di ujung pantai Sumatera, ya. Portugis datang ke Indonesia itu punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Nah, ada dorongan bangsa asing yang ingin datang ke Indonesia. Salah satunya adalah apa? Apa tujuannya? Untuk perdagangan. Yang kedua apa? Mencari. Nah, ini mencari rempah-rempah. Ya, mencari rempah-rempah. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Gais untuk perdagangan, ya. Kemudian selain itu ada lagi, selain mencari rempah-rempah, dia berdagang, kemudian apa lagi? Mencari kekayaan, betul. Ternyata nih, selain mencari rempah-rempah, sumber daya alam Indonesia kan itu banyak, ya. Bukan hanya sekarang, dulu juga. Ya, sumber daya alam itu banyak di Indonesia, ya. Selain rempah-rempah, emas juga itu jadi buruan mereka, ya. Intinya mencari kekayaan, ya. Kemudian setelah Portugis datang ke Indonesia, ada bangsa asingnya lagi yang lain datang, yaitu Spanyol. Pada tahun berapa Spanyol datang ke Indonesia? 1521. Ya, Spanyol itu datang ke Indonesia dengan cara berlayar. Sama Portugis juga dengan cara berlayar. Mereka berlayar sehingga terdampar di wilayah mana? Di wilayah Tidore dan Maluku. Ya, Tidore atau di Maluku. Bangsa Spanyol punya tujuan yang sama dengan bangsa Portugis datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Mereka punya dorongan yaitu ingin mencari kekayaan. Ya, ingin mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya dan ingin apa? Apalagi? Mencari kejayaan, ingin menguasai. Ya. Pertama di sini mencari rempah-rempah. Dulu itu rempah-rempah harganya sangat mahal. Ya, hampir sebanding dengan harga emas. Makanya nih yang pertama dicari selain emas itu adalah rempah-rempah. Karena di sini rempah-rempah itu manfaatnya sebagai apa? Sebagai apa? Untuk membuat, bisa untuk obat-obatan. Ya, terus apa lagi? Untuk bahan kosmetik, ya. Untuk apa lagi? Untuk parfum, apa lagi tadi? Bahan memasak. Betul ya, Jessica. Terus apa lagi? Untuk parfum, ya, minyak wangi itu maka yang mereka cari adalah rempah-rempah yang pertama. Selain kejayaan, itu rempah-rempah. Ya, kekayaan dulu mereka ambil. Karena harga di luar negeri itu sangat mahal. Air rempah-rempah teh kayak gimana? Siapa yang tahu rempah-rempah? Contohnya apa? Kayak cengkeh, kunyit, apalagi? Jahe. Apalagi? Cikur. Terus apalagi? Ketumbar. Tahu nggak buah apa namanya? Yang asem? Biji pala. Nah, itu termasuk dari rempah dan lain-lain, banyak lagi. Ya, oke, bagus. Yang kedua, tadi mencari kejayaan. Mereka di sini berlomba untuk mencari kejayaan. Ya, untuk apa? Menguasai Indonesia. Itu. Nah, kemudian selain Spanyol apa? Negara mana? Belanda. Kemudian Inggris. Dari keempat negara ini sebetulnya tujuannya sama mereka. Ya, Belanda tahun berapa di sini? 1596. Ya, mereka datang. Kalau Belanda di sini di mana awalnya dia? Di Banten. Dia awalnya datang di Banten. Ya. Dari keempat ini atau dari kelima ini, negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Coba Bapak mau tanya ke siapa ya? Ke Angel. Belanda ini menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun atau 3
setengah abad ya. Tujuannya sama Belanda juga ya. Jadi untuk mencari kekayaan, mencari kejayaan, mencari apalagi yang ketiga. Dulu itu dikenal dengan istilah 3G. Selain kekayaan, selain kejayaan, ternyata ada satu lagi misi mereka. Tujuan mereka tuh ada lagi. Ya, apa coba? Siapa yang tahu? Apa, guys? Nah, itu. Jadi dikenal dengan istilah 3G. G yang pertama adalah glory atau gold? Gold. Di sini mencari kekayaan. G yang kedua adalah glory. Nah, ini baru glory itu adalah mencari kejayaan. Mereka berusaha menguasai Indonesia. Makanya di sini Belanda betah 350 tahun, bayangkan ya, menjajah Indonesia. Habis sumber daya alam kita ya. Selain oleh Portugis, Spanyol, Belanda 350 tahun. Inggris juga sama ya. Kemudian yang G yang terakhir adalah gospel. Ya. Tadi itu gospel apa? Menyebarkan? Nah, menyebarkan agama. Ini visi mereka nih. Misi mereka, tujuan mereka nih. Datang ke Indonesia. Agama apa yang mereka sebarkan? Agama Kristen, Hindu, Buddha. Ya. Maka di Indonesia agama yang dianut itu ada berapa? Yang diakui 5 atau 6? Ada 6 ya. Satu apa? Satu ada Islam, 2 ada? Nah, Kristen itu ada 2. Ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, terus yang keempat apa? Buddha, yang kelima Hindu, keenam agama yang diakui apa? Agama Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui. Selain dari itu tidak diakui oleh negara, ya. Nah, mereka itu menyebarkan agama. Contoh nih di Spanyol, dia itu pertama kali di Maluku. Maka Maluku itu mayoritasnya negaranya apa? Kristen di sana. Ya. Gitu. Yang terakhir nih, Inggris itu datang pada tahun berapa Inggris? 1500 berapa? 1557. Pertama kali Inggris turun di mana? Berhenti di wilayah apa? Inggris itu? Masih ingat gak? Di Batavia. Dulunya namanya apa? Apa? Yang sekarang apa? Jakarta. Kalau dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Ya. Nah, inilah 4 negara ini dulu menjajah kita. Punya tujuan adalah tadi yang disebut dengan 3G. Gold, Glory, Gospel. Itu, ya. Nah, sebelum Bapak nanti akan tampilkan, silakan kamu nanti perhatikan, tonton dengan seksama video yang ditampilkan oleh Bapak. Ya, karena nanti setelah menampilkan video, Bapak akan bagi tugas. Ya, akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Ya, maka perhatikan dengan seksama apa yang ada di video. Ya, agar nanti kamu bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diperhatikan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita
kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Dicatat. Barat ke Indonesia. Ya. Ada berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran keempat faktor penyebab bangsa. Oke, baik. Menarik yang kalian tonton? Seru? Seru nggak? Jadi ada 4 faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak, jadi 3G ini. God, Glory, dan Gospel. Nah yang terakhir ternyata ada nih. Yang mendorong bangsa Eropa itu apa? Datang ke Indonesia. Itu adalah di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Nah, kalian pernah berpikir nggak nih, kenapa ini bangsa Portugis datang ke Indonesia? Kok bisa? Spanyol datang ke Indonesia kok bisa ya? Mereka itu menggunakan apa ke Indonesia? Dulu itu kan belum ada pesawat, belum ada. Jadi mereka itu datang ke Indonesia menggunakan kapal layar. Pak, kenapa kok bisa sampai menggunakan kapal layar ini? Lihat di sini nih. Di perkembangan iptek ini, di nomor 3 ditemukannya kompas. Apa itu kompas? Apa kompas? Siapa yang tahu? Alat penunjuk arah dalam perjalanan. Makanya kayak Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, mereka sampai ke Indonesia. Karena tadi mereka itu mengembangkan teknologi yang dinamakan dengan kompas. Mengembangkan pembuatan kapal layar yang bisa mengarungi samudra luas. Ya ini dari kayu nih, bukan dari besi itu. Tapi mereka hebat. Ya, bisa sampai ke Indonesia tuh. Harus berpikir. Jadi dulu iptek juga udah berkembang ternyata. Jauh sebelum sekarang, dulu juga sudah berkembang iptek ini. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Oke, ya. Kalau sudah jelas, nih Bapak bagi 2 kelompok ini ya. Nih, Bapak akan bertanya ke kalian nih, apa dampak positif dan dampak negatif bangsa-bangsa asing ini datang ke Indonesia? Ya, ini untuk dampak negatifnya, ini untuk dampak positif. Siapa yang bisa jawab? Sebentar nih, ya, untuk barisan sini dulu nih. Untuk dampak negatif, ya, tentunya kan ada nih di sini dampak negatif dan dampak positif nih, bangsa asing datang ke Indonesia. Mulai dari barisan sini. Siapa yang mau menjawab apa dampak negatif bangsa asing datang ke Indonesia? Nah, Rahma, oke, berdiri. Apa dampak negatifnya Rahma? Coba sebutkan. 1 saja. Sumber daya alam Indonesia diambil oleh bangsa asing sehingga bisa merugikan Indonesia. Betul? Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Jadi tadi dari awal Bapak sudah menjelaskan. Rempah-rempah itu dibawa. Sumber daya alam kita itu diambil oleh mereka, dijual kembali. Ya, untuk perang. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Karena karena kedatangan bangsa asing, ada hal yang positif juga yang sebetulnya Indonesia dapatkan. Ya, coba. Kalau tadi kalian menyimak videonya, pasti kalian tahu dampak positifnya apa. Bapak ingin mulai dari sini, barisan ketiga.
Siapa yang mau menjawab dampak positif dari kedatangan bangsa asing? Apa? Naira, oke, berdiri. Nah, ternyata dampak positifnya ada, yaitu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi tidak signifikan. Oke, bersiap. Duduk yang rapi. Baik, anak-anak, Bapak akan bagikan tugas kelompok, lembar kerja kelompok. Ya, hari ini kita pembagian kelompok dulu. Satu kelompoknya ada 7 orang, berarti dibagi 4 ya, ada 4 kelompok. Ya, silakan nanti dibuat kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan buat kelompok, mejanya disatukan. Ya, oke, mulai dari sekarang. Tidak usah ini ya, harus tertib. Tidak usah berbicara. Oke, mulai. Oke, Bapak akan siapkan lembar kerja siswa. Ya, kelompok 1 udah siap. Oke, ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 2, ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 4 maju ke depan. Oke, di sini. Yang pertama, menjodohkan, membuat garis lurus nanti antara pertanyaan dan jawaban. Kedua, kalian tadi sudah menonton video. Ceritakan peristiwa yang ada di dalam video tersebut. Mulai dari negara Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Jelas sampai situ? Oke, kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 2, per kelompok presentasikan. Ya, satu orang tadi. Boleh ketua atau anggotanya. Siap, mulai, ayo. Kerjakan tadi. Yang tadi kerjakan nih. Nih. Udah betul belum? Coba. Kerjakan. Dilengkapi. Ya, harus lengkap isinya. Ya. Harus lengkap isinya ya. Harus lengkap. Yang halaman kedua harus lengkap. Kita presentasikan ya. Semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya. Guys akan mendiskusikan dan akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya. Oke, dibantu, ditemani sama satu orang. Siapa? Cika, ayo sini. Sini di pinggirnya. Suaranya yang keras supaya teman-temannya mendengarkan. Siap? Oke, bersiap. Duduk yang rapi. Oke, dengarkan. Guys, mulai. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangan 1511. Pantai utara, Sumatera, Maluku. Tujuan melakukan perdagangan, menguasai perdagangan rempah-rempah. Cukup, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1. Di sini dulu diam. Kelompok 2 ada yang menanggapi? Kelompok 1? Atau pertanyaan? Ada? Kelompok 3 ada yang mau menanyakan tentang kedatangan Portugis ke Indonesia? Kelompok 4 ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Dibantu oleh 2 orang ya, anggota dan ketuanya. Yuk, Siva. Tadi ketuanya Siva dibantu oleh 1 orang, siapa? Rahma. Oke. Ya, di sini. Geser sebelah sana. Oke. Yuk. Suaranya yang keras agar terdengar. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangan 1000. Oke. Dari kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan nggak? Dari kelompok 3 ada? Kelompok 4
Ada tanggapan? Kedatangan Spanyol sini ke Indonesia. Ada tanggapan nggak? Tidak ada? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3, silakan maju ke depan. Anita dibantu oleh Angel. Oke, perhatikan ya. Suaranya yang keras itu Anita, biar terdengar sama kelompok yang lainnya. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangan 1590, kolonial Belanda di Indonesia. Nah, tentang Belanda yang dijelaskan oleh kelompok 3. Dari kelompok 1 ada pertanyaan kah? Atau tanggapan? Oke, ada. Siapa? Guys, berdiri. Berdiri. Guys, mau bertanya atau mau menanggapi? Oke, mau bertanya. Mau tanya apa? Dari tahun berapa Belanda menjajah Indonesia dan berapa lama Indonesia dijajah? Jawab oleh kelompok 3. Tahun berapa katanya Belanda itu menjajah Indonesia? Jawab ke guys. Oke, jawab oleh siapa nih? Mau dijawab oleh Angel, so jawab. Tahun berapa Angel? Jawab guys, pertanyaannya. 1596. Kemudian tuh pertanyaan kedua tadi apa? Berapa lama? 350 tahun ya. Oke, coba bersiap, tidak ada yang ngobrol. Coba duduk siap. Kurang kompak, duduk siap. Oke, baik. Ada pertanyaan? Dapat dimengerti? Jelas? Oke, baik. Oke, Bapak refleksi ya. Tadi apa yang kamu dapatkan ketika nonton video? Belajar tentang apa tadi Bapak? Tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Apa guys tadi? Yang kamu dapatkan apa guys tadi nonton video? Ya, menjadi tahu guys ya, awal muala Kompas itu. Ya, ada lagi yang lain? Coba, tadi Bapak menjelaskan nih, tujuan bangsa asing ke Indonesia adalah, ada berapa? Tujuan bangsa asing datang ke Indonesia itu apa? Atau terkenal dengan istilah 3G. Ya, minggu depan kita akan melaksanakan kunjungan ya ke museum yang ada di Kota Bogor ya. Ke Museum Perjuangan dan Museum Zoologi nanti dan Museum Peta. Ya, agar kamu tahu tentang sejarah Indonesia. Ya, jadi bukan hanya melalui buku, tapi kamu di sini harus berkunjung nanti ke Museum Perjuangan Indonesia sama Museum Peta, terakhir Museum Zoologi minggu depan. Ya, siap? Siap? Sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ya ininya nanti dikumpulkan kembali, akan Bapak nilai untuk lembar kerjanya. Silakan untuk lembar kerja dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya, sini kumpulkan. Sudah semua? Oke, sekali lagi Bapak tanya. Semuanya mengerti yang tadi Bapak jelaskan? Jelas ya? Oke, nanti minggu depan kita berkunjung. Itu saja mungkin yang ingin Bapak sampaikan tentang pembelajaran hari ini dengan materi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari, mudah-mudahan apa yang kalian tonton, apa yang Bapak berikan bermanfaat. Ya, itu saja mungkin dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.